dengan kegiatan program organisasi penggerak ini, ya kita bisa bergerak secara bersama-sama, ya sehingga nanti akan lahir sekolah-sekolah penggerak yang siap bergerak dengan bersama-sama dengan seluruh teman-teman guru yang berada di sekolah. Ya, kita bergerak bersama-sama dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada, kita melibatkan pemerintah dengan masyarakat dan semua pemangku kepentingan, ya sehingga kita berharap hasil dari kegiatan ini, kita berharap ke depan ya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan khususnya kita di Kabupaten Konawe Selatan bisa mensejajarkan diri dengan kabupaten-kabupaten yang lain yang berada di seluruh Indonesia. Saya kira teman-teman semua, harapan-harapan ini yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, selamat mengikuti kegiatan ini ya, dan akhirnya saya selaku mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan secara resmi pada kegiatan ini saya membuka dengan mengucapkan Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, para peserta kegiatan guru penggerak. Ya, pada hari ini kita masuk hari ke pertemuan yang keempat, ya. Pertemuan yang keempat, materinya pada hari ini kita sesuai dengan schedule atau jadwal, yaitu penyusunan RPP yang pertama, lalu yang kedua penguatan literasi. Nah, dalam dua materi ini, nanti di dalamnya ada modul yang Bapak dan Ibu bisa baca-baca. Kemudian nanti sedikit saya bimbing atau saya arahkan, nanti kita berdiskusi. Kemudian nanti setelah itu ada LK tentang RPP. Kemudian lagi ada tugas yang harus kita kerjakan di LMS itu, ya. Nanti setelah RPP langsung lanjut pada kegiatan penguatan literasi. Yang bagaimana itu literasi atau yang mungkin Bapak dan Ibu sudah sering lakukan tapi belum tahu bahwa itu namanya sebenarnya literasi, ya. Nah, barangkali seperti itu. Oke, saya coba buka atau bagi layar dengan Bapak dan Ibu, atau yang biasa bahasa Inggrisnya disebut share. Share itu berbagi, ya. Share screen, kita berbagi layar. Baik, Bapak dan Ibu guru, kita lihat, perhatikan di depan di monitor. Kalau yang menggunakan laptop jadi agak bagus karena layarnya agak lebar. Kalau yang menggunakan HP tidak apa-apa, yang penting bisa menyimak dengan baik, ya. Ya, ini absen, ya. Absen yang Bapak Ibu harus isi. Baik, di sini pada hari ini, ya. Pada hari ini ke pertemuan keempat kita sudah ada berapa materi? 1, 2, 3, 4, sudah ada 6, ya. Sudah ada 6. Jadi pada materi sekarang yaitu penyusunan RPP dan penguatan literasi, ya. Ini yang ada, menu ini ada pada Bapak dan Ibu sebagai peserta, ya. Kalau sebagai instruktur ada lagi tambahannya tapi masih disembunyikan. Saya coba kembali dulu posisi saya sebagai pengajar, ya. Karena ini saya coba tadi sebagai peserta, ya. Peran, ya, lagi peran sebagai pengajar. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai pada penyusunan RPP, ya. Adapun materi ini secara detailnya nanti ya tidak bisa kita panjang lebar cerita tentang RPP, yang penting garis-garis besarnya guru mengatakan atau menceritakan bahwa di sekolah saya sudah menggunakan ini. Dasarnya dari mana RPP saya gunakan? Apa kita gunakan? 3 komponen. Untuk semester. Jadi saya persilakan angkat tangan yang mau menjelaskan masalah RPP yang digunakan di sekolah Bapak dan Ibu, atau kalau misalnya malu-malu menjelaskan, saya tunggu. Maka di apa? Break dulu. Ya, Pak, Ibu dari Fitriani dari Rama Meto mungkin? 3 komponen, ya Pak. Itu siapa yang mau? Ibu Parmi.
Bisa, Pak. Iya, ya, Pak. Ya, Ibu Fitriani. Pak, saya, Pak. Pak. Saya persilakan dulu Ibu yang sudah senior, Ibu Parmi ya. Nah, oke, silakan Bu Parmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Kalau di sekolah saya, Pak, yaitu menggunakan yang 3 komponen karena kemarin yaitu pada masa-masa pandemik, Pak. Berarti hanya kegiatan pembelajaran dan penilaian. Kenapa menggunakan seperti itu? Karena keadaan, Pak, ya, di sini di Kecamatan Lalimbu pada waktu masa pandemik itu masih keadaannya yaitu ada yang tatap muka ya bergantian, dan pada waktu mulanya itu dianjurkan supaya di rumah ya Pak, di rumah masing-masing. Di sini pembelajarannya yaitu lewat daring, tapi ya tidak semuanya Pak, karena kendalanya yaitu tentang HP Android. Berarti guru memetakan yaitu lewat WA group, dan kadang-kadang yaitu memberikan tugas ya, tugas lewat WA group. Terus ada juga, terus kalau misalnya sudah keadaannya, karena di sini juga terkena Pak, banyak yang terkena corona. Jadi ya itu tadi banyak ya di rumah belajarnya, berarti gurunya itu keliling, tapi ada kendala Pak karena rumahnya jauh-jauh. Terus lagi juga suruh datang di rumah gurunya, ya itu bergantian. Jadi 1 hari masuk, 1 hari tidak, keadaan di sini. Dan juga terus kepala sekolah mengatakan, oh ada di sekolah, ya berarti itu gurunya ke sekolah. Kalau keadaan agak gawat, misalnya kan banyak yang terkena corona yang sudah libur. Jadi itu Pak kendalanya. Kenapa kok menggunakan 3 komponen? Karena dalam keadaan yang darurat, dan di sini juga dibatasi waktunya Pak. Waktu dibatasi hanya sampai jam 10 pada waktu masa pandemik. Jadi ya itu tadi menggunakan 3 komponen sekemampuan ya, karena merasa takut ya, kalau ketahuan jelas akan ditegur oleh pemerintah setempat. Jadinya yaitu tadi Pak, kenapa kok menggunakan 3 komponen? Karena dalam keadaan darurat. Hanya itu dari saya Pak, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak pada Ibu siapa tadi ini? Apa namanya, lupa saya. Ibu Parmi ya. Oh ya, yang dari rumah itu ya. Kita share and together, berbagi. Ya, silakan saya pin dulu Bu Sapin supaya gambarnya besar dulu. Oke, sudah ya. Tambah juga ya. Silakan Bu. Ya, seperti yang ditanyakan tadi oleh Ibu Mulyana Pertiwi, bahwa pembelajaran matematika itu biasa ditakuti atau sangat sulit bagi siswa. Solusinya itu kita menyajikan pelajaran matematika dalam pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media pembelajaran. Saya pernah menggunakan pada pembelajaran EPB dan KPK, saya menggunakan media Dakota atau Dakon Matematika. Di situ murid seperti sedang bermain congklak, tapi dia bisa menentukan faktorisasi bilangan tersebut dengan menggunakan media Dakota yang saya buat itu. Dan media yang kita buat, yang kita sediakan di kelas itu tidak harus dibeli. Kita bisa membuat sendiri dengan kreativitas guru masing-masing. Jadi bukan berarti kalau kita membuat media harus dibeli, harus ada sekolah yang adakan, tidak harus, tapi kita bisa membuat media itu sendiri dengan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar kita. Saya membuat Dakota itu dengan menggunakan kardus bekas saja, dengan terus saya tempelkan kertas origami yang berwarna-warna. Nanti saya share foto Dakotanya itu. Di situ murid tertarik untuk mencari faktor faktor bilangan dengan media Dakota, karena dia seperti sedang bermain congklak saja, padahal
dia bisa menentukan faktor prima. Itu mungkin solusi dari saya. Makasih Pak. Oke, terima kasih ya untuk apa yang disampaikan Ibu. Saya kembalikan dulu ke ya, Ibu Fitriani dari 4 Elemen ya. Jadi itu adalah pengalaman dari Ibu Fitriani menyampaikan bahwa kalau untuk lebih menariknya siswa itu terutama harus ada apa namanya alat bantu atau apa namanya alat peraganya ya. Alat peraga kita peragakan, kemudian kita presentasi, kita demonstrasi ya, demonstrasi itu lebih menarik daripada kalau kita langsung soal sampai pusing kepalanya. Tapi setelah melakukan demonstrasi situ ada matematikanya ternyata ya. Ibu Hasnawati, Bu Rahmawati, Bu Nur Hidayah, kalau sudah ya Pak. Begini Pak, sedikit saya mau bertanya. ya, silakan. Makasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Di lembar LKS itu tadi soal yang kedua Pak, di situ kan diminta buat soal yang sesuai dengan C4, C5 dan C6. Tapi di situ yang diminta 4 soal. Apakah kita harus bikin misalnya C4-nya 4 soal atau hanya satu saja masing-masing item. C4 1 soal, C5 1 soal, dan C6 juga 1 soal. Oh iya. Tadi saya sudah sampaikan sebelumnya ada yang bertanya sama ya seperti Bapak dan Ibu. Ya, tadi sebenarnya perencanaan saya ada kelompok-kelompok. Jadi kita buat bedroom lagi di kelompok. Satu kelompok itu bisa 4 orang. Jadi bisa 1 orang bisa buat satu-satu aja baru dikumpul. Nah, tapi karena ini kendalanya tidak bisa buat bedroom, kita buat satu-satu karena saya maklum juga Bapak dan Ibu banyak tugas. Cukup C41, C51, C61. Nanti saya kumpulkan jadi satu masing-masing. Yang penting soalnya itu jangan sama semua ya, ada beda-beda. Nanti saya kumpulkan jadi cukup 4 semua. Barangkali begitu Bu ya. Iya Pak. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Barangkali sampai di sini Bu Nurmati, saya akan cukupkan ini kegiatan karena waktu sudah cukup ya. Karena Bu Nurmati nggak ada suaranya ini ya, nggak ada soundnya. Coba saya cek dulu ya, tunggu dulu. Nah, barangkali kalau sudah cukup sekian, barangkali kita, saya juga yang membawakan kegiatan ini juga manusia biasa, banyak kehilapan, kekurangan ya. Mohon maaf apabila ada salah ya. Kemudian juga apabila nanti ada kekurangan, kita bisa saling sharing bersama dengan teman-teman yang lain ya. Bisa melalui WA, melalui chat dan sebagainya. Yang penting dalam kategori batasan yang wajar-wajar. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin saya akhiri sekian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Besok kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.